Bab 10. Kedua orang tuaku mati di tangan penagih utang sekitar 10 tahun lalu. Rena memulai ceritanya. Abbas ingin menyela. Dia hanya ingin tahu kemana suaminya. Bukan cerita tentang kehilangan orang tuanya. Apa mungkin itu berkaitan? Pikirnya. Mereka tidak bisa membayar utang itu. 150 juta. Padahal utang kami waktu itu hanya sekitar 100 juta. Dipakai untuk usaha. Akan tetapi usaha Bapak tidak berjalan lancar, lalu bangkrut. Mungkin kamu bertanya, mengapa awal ceritanya seperti itu? Akan tetapi memang dari sanalah aku bertemu dengan suamiku. Tidak apa-apa, lanjutkan, ucap Abbas. Dia punya banyak waktu untuk mendengarkan meskipun dari awal. Aku dibawa paksa oleh preman yang menagih utang. Katanya akan dijadikan budak nafsu. Sekuat tenaga aku berusaha kabur. Tetapi apalah dayanya? Aku hanya seorang perempuan, tidak kuat dengan mereka yang tubuhnya besar-besar. Aku dipukul sampai pingsan. Lalu tersadar aku sudah berada di sebuah kamar dengan seorang lelaki yang tersenyum ketika mataku terbuka. Dia menanyakan, ada yang sakit? Aku hanya diam, mengira kalau mereka itu tuan penagih utang tadi. Ternyata aku salah besar. Rena tersenyum. Pikirannya terbang ke waktu itu, di mana dia bertemu dengan lelaki yang akan menjaganya bertahun-tahun kemudian dan memberinya kebahagiaan dengan satu anak lelaki. Sekuat tenaga aku menendang kemaluannya sampai dia meringis kesakitan. Untung saja masih bisa digunakan sampai aku hamil karenanya. Abbas tersenyum meskipun ada sedikit ngilu ketika membayangkan si John kena tendang. Jangankan ditendang, sedikit saja ketekan itu tidak enak. Dia menjelaskan semuanya. Ternyata dia menyelamatkan aku dari preman itu. Bertarung habis-habisan mengalahkan 3 orang. Itu terbukti dengan beberapa luka bekas di pipinya. Aku mengobatinya. Dia tampan. Detik itulah benih cintaku tumbuh. Bukan karena dia tampan dan gagah berani, tapi dia juga bertanggung jawab. Kami pindah ke kota untuk mencari kerja dan kabur dari preman itu. Namun nasib kami tidak baik. Di kota perantauan kami kesusahan. Pekerjaan sulit ditambah aku sedang hamil. Lantas, siapa yang mengenalkan kamu dengan Mbah? Abbas bertanya. Perempuan yang kita temui di kampung itu, yang biasa aku panggil ibu. Dia yang mengatakannya ketika aku sedang menyapu jalanan dengan perut hamil 6 bulan. Aku bertemu dengannya. Lalu ibu mengatakan dia bisa membantu aku menjadi kaya dengan cara menjadi pocong ngepet. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengiyakan. Tidak peduli dengan korbannya, itu urusan belakangan. Banyak wanita hamil yang bisa aku tumbalkan. Aku sudah lelah miskin, aku ingin menjadi kaya. Dan suamiku melakukannya setiap malam. Uang itu muncul di kain kafan. Awalnya aku tidak percaya. Akan tetapi itu kenyataannya. Abbas mengangguk-angguk mendengarkan setiap kata dari ceritanya. Itu cerita yang tidak jauh dengan apa yang dia rasakan. Tidak enak memang ketika kita tidak punya uang. Meskipun uang bukan segalanya, akan tetapi segalanya butuh uang.
Dengan uang kita bisa membeli segalanya. Bahkan omongan orang yang selalu membicarakan kita. Tidak sedikit saudara pun jadi berbeda ketika dia memiliki uang. Uang jadi tuannya manusia. Dengan pesugihan pocong itu, kami bisa membeli semuanya. Rumah, mobil, dan tidak kekurangan makanan enak. Ternyata enak jadi orang kaya. Rena tersenyum yang membuat lelaki di depannya pun ikut tersenyum. Dengan jadi kaya, kita bisa membantu orang lain. Setiap minggu, aku mengirim makanan dan uang ke mereka yang membutuhkan. Meskipun itu uang hasil ngepet, mereka tidak tahu kok. Mereka tersenyum sambil berkata terima kasih. Ada rasa greget di hati Abbas. Dia ingin segera tahu kemana suami dan anaknya. Untuk itu dia kembali bertanya. Suami dan anakmu bagaimana? Oh iya, aku punya anak lelaki seperti di foto itu. Namanya Aldi. Dia anak cerdas, tetapi sayang, dia tidak bisa membersamaiku untuk terus hidup. Dia meninggal 6 bulan lalu setelah jatuh dari lantai 2 karena dia melihat bapaknya dengan pakaian pocong. Aku tidak tahu kalau anak kami naik. Pintu kamar terbuka ketika suamiku akan berkeliling. Aldi melihatnya berlari sambil berteriak hantu. Mungkin dia terpleset dan jatuh. Raut wajah Rena berganti. Ada rasa sedih terlihat. Aku tidak bermaksud. Tidak masalah. Aku sudah mengikhlaskannya. Aku bisa membuatnya lagi, bukan? Abbas kembali tersenyum. Mengambil gelas, menyeruput isinya sampai meninggalkan sedikit. Pertanyaan kedua. Kemana suaminya? Dia hanya terlihat sekali ketika menjadi pocong. Pertama Abbas ke rumah itu. Dia sedang istirahat, tapi baik-baik saja. Itu jawaban Rena. Abbas turun dari ojek di depan pintu masuk pasar. Dia akan berjalan-jalan sebentar sebelum kembali ke rumah. Beberapa pedagang menyapanya. Abbas hanya mengangguk sambil tersenyum. Dia akan pergi ke warung biasa yang nongkrong. Bapak? Bapak? Langkahnya terhenti ketika ada yang memanggil. Dia membalikkan badan. Seorang lelaki menghampirinya, lalu mencium tangannya. Bapak baru ke pasar? Tanya Bisma, anak pertamanya. Tadi ke rumah teman dulu, jawab Abbas. Bapak sama ibu baik-baik saja? Baik, kenapa kamu jarang pulang? Hehe, maaf pak, tidak apa-apa, kamu pasti sibuk bekerja. Abbas tidak melanjutkan ke warung, karena Bisma mengajaknya pulang. Dia ingin merasakan masakan ibunya, lalu makan bersama. Beberapa bahan masakan sudah dibeli pemuda itu. Mereka pulang dengan motor bebek. Maaf pak, aku jarang pulang, ucap Bisma sambil mengendarai motor. Tidak masalah, yang terpenting kamu tidak melupakan orang tua ini. Itu tidak mungkin pak. Motornya melaju di jalanan beraspal, menyalip mobil yang melaju lambat. Menyalakan lampu sen lalu berbelok. Tidak lama kemudian, motor bebek itu berhenti di depan sebuah rumah. Isop sedang menjemur pakaian di depan. Langit cerah dengan sedikit awan, cocok untuk menjemur. Kamu makin gemuk aja, kata Isop sambil memeluk anaknya. Maaf bu, aku baru pulang. Tidak apa-apa, ayo masuk, kamu pasti capek. Aku sudah kangen masakan ibu. Bisa ibu masakin buat aku sekarang? Tentu. Wah, kamu beli banyak. Memangnya punya uang?
Ada sedikit, Bu. Ini buat Ibu. Amplop putih diberikan ke Isop. Bisma tidak tahu kalau orang tuanya punya banyak uang dari hasil ngepet. Bukankah kamu sedang menabung untuk nikah? Sudah, Bu. Ini bagian Ibu, Ayah, dan Herlin. Oh ya, kemana dia? Adikku masih di sekolah, Abbas yang menjawab. Semoga dia cepat pulang supaya kita bisa makan sama-sama. Isop langsung pergi ke dapur untuk memasak. Sementara Abbas dan Bisma mengobrol di ruang tengah. Televisi menyiarkan berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh ketua kampung. Dia sudah membunuh banyak warganya. Akan tetapi tidak ada yang curiga. Motif dari pembunuhan tersebut adalah ketua kampung melakukan pesugihan. Itu yang tertulis di layar televisi. Orang-orang zaman sekarang masih saja percaya dengan pesugihan. Celetuk Bisma yang membuat Abbas sedikit kaget. Mau uang itu kerja, bukan pesugihan dengan jin. Memangnya jin punya uang? Aneh. Abbas tidak berkomentar. Dia masih melihat ke layar televisi di mana ada 5 anak muda sedang diwawancarai oleh wartawan. Mereka adalah orang yang menguak misteri itu. Kami berharap pembunuhnya dihukum dengan setimpal. Itu kata salah satu pemuda yang menjawab pertanyaan reporter. Dan kami senang teman kami telah ditemukan meskipun sudah tidak bernyawa. Tambahnya sebelum masuk mobil. Malam ini Bisma menginap di sana. Dia cuti kerja 2 hari. Itu membuat rencana Abbas untuk mencari uang dibatalkan. Alasan keduanya, malam ini adalah jadwal dia ronda. Tepat jam 9 malam, Abbas sudah pergi ke pos ronda. Di sana teman-temannya sudah menunggu, sedang bermain kartu. Apa ularnya masuk lagi, Pak? Tanya Hidin. Meskipun bukan jadwalnya, dia tetap ke sana untuk bermain kartu. Lubangnya sudah aku tutup, jadinya tidak masuk lagi. Hidin kembali menceritakan ketika ada yang bertanya, maksudnya apa? Sementara itu di rumah, Bisma sedang merebahkan tubuhnya di kasur. Dia belum bisa tidur meskipun sudah berkali-kali menguap. Ada rasa tidak nyaman dirasakannya. Sekarang terasa dingin dan sedikit menyeramkan, padahal tidak ada apa-apa.